Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita briefing seperti biasa. Untuk poin yang pertama, himbauan untuk semuanya nih, perihal kasus-kasus yang ada di toko dari anak-anak toko gitu. Jadi, jika ada salah satu nih karyawan kita nih, misalkan ya ada yang berbuat kasus dan customer, ada yang nanya nih, biasanya kan si Mas ini kemana, si Mbak ini kemana. Nah, anak toko jangan sampai ngejawab kayak anaknya kasus Pak atau Ibu, jadi diberhentikan. Nah, jadi kalian ganti. Jadi kayak misalkan ya anaknya mungkin anaknya dimutasi ke cabang lain atau resign karena dapat pekerjaan baru. Jadi kita jangan ngejelek-jelekin orang yang udah bikin kasus di sini gitu. Jadi harus lebih bijak lagi dalam memberitahu informasi ke siapapun gitu ya. Itu poin yang pertama. Dan untuk poin yang kedua, untuk penginputan biaya lain nih, saat yang kayak beli-beli belanja bulanan, nah itu wajib diinput setelah diskon ya. Jadi jangan sampai diinputnya pas harga awal, sedangkan ada diskon di barang atau di item tersebut. Nah, nanti bakal jadi masalah nih di pusat. Gitu. Terus untuk poin yang ketiga, nah ini untuk orang ketiga juga harus cek HP secara berkala, HP toko ya, jangan HP pribadi. Nah, jangan sampai ada chat yang kelewat atau chat yang pending nih karena aplikasinya ada yang belum dibuka. Kayak aplikasi WhatsApp-nya kadang suka pending kan chatnya kalau misalnya nggak dibuka gitu. Nah, ini harus dicek-cek secara berkala. Misalkan ya entah 5 menit sekali atau ya Pak 5 menit sekali lah maksimal. Jadi saat ada customer ngechat juga nggak terlalu lama nunggunya gitu. Terus untuk poin yang keempat, saat kalian menerima barang gadaian nih, entah handphone, laptop, DSLR, dan lain-lain, nah tetap harus dicek secara teliti. Jangan sampai ada minus-minusan yang kelewat. Atau bahkan ada akun kredit, misalnya kayak Samsung Finance dan HPBM. Nah, jangan sampai menjadi tombokan karena pengecekan yang kurang teliti. Jadi, misalkan kita udah biasa langganan sama si CS tersebut, nah tapi kita jangan langsung percaya nih, jangan langsung kasih target atau langsung ditulis di SPK, tapi kita cek tetap barangnya. Takutnya mungkin yang pertama, yang kedua benar, yang ketiga benar, tapi yang keempatnya dia coba nih kasih aja nih handphone replika atau apa, tapi kitanya nggak ngeh sama pengecekannya gitu. Jadi jangan terlalu percaya sama customer gitu ya. Terus untuk poin yang kelima, cek selalu absensi kalian. Pastiin absennya ke save dengan benar dengan lokasinya. Jangan sampai absennya ketiban juga. Dan untuk yang absennya biasanya diklik save sama temannya, itu ditunggu dulu, diliatin. Kalau memang udah ke save baru boleh kalian tinggal. Jadi jangan sampai habis di foto absen, habis itu langsung ditinggal nih, entah ke belakang, ke kamar mandi atau ngapain. Padahal temennya lupa buat klik save. Nah, itu nantinya bakal invalid. Dan kalau udah invalid itu nggak bakal bisa dibenerin, dianggap libur. Gitu. Terus untuk poin yang keenam, ini berikan greeting kepada siapapun yang datang ke toko, termasuk tukang paket atau siapapun lah intinya. Jangan sampai ada yang kelewatan dan berikan greeting yang energik dan semangat. Nah, sesuai dengan skrip. Jadi greetingnya jangan lemes. Terus juga jangan karena ini tukang paket nggak digreetingin, ini cuma tukang ini doang. Jadi kita tetap, karena kita bisa karena terbiasa gitu. Biasanya kalian suka lupa. Nah, coba kalian biasakan semua yang datang ke toko itu digreetingin, kasih greeting agar kalian terbiasa nih. Jadi customer pun saat kalian greetingin itu nggak ada skrip yang kelewat gitu. Kadang ada beberapa customer mungkin ada yang dapat greetingan, ada juga yang dapat greeting cuman setengahnya doang nih, nggak sesuai skrip gitu. Terus untuk poin yang selanjutnya, nah untuk barang lelangan nih bulan depan dan seterusnya,
Untuk laptop dan orang kedua ini wajib quality control, mulai dari boxnya, penempelan label, penempelan barcode, terus juga listnya jangan sampai selisih antara list manual dan list barcode gitu. Terus juga untuk kelengkapannya jangan sampai ketinggalan, biasanya charger suka ketinggalan, terus kabelnya juga biasanya suka ketinggalan. Itu nantinya takutnya disuruh anterin ke pusat, kan lumayan tuh daripada ongkos-ongkosan kan. Nah, terus juga penempelan label biasanya yang sering terjadi itu biasanya kayak di ujung box, padahal itu di samping penempelannya sekarang. Terus juga untuk HP-HP batangannya juga itu diperhatiin lagi penempelannya, jangan sampai salah. Sekarang terus juga bungkusan dari SPK-nya juga sama gitu. Oke. Terus untuk selanjutnya Captok saya minta tolong untuk cek kebersihan tokonya, cek kerapihan tokonya, pastiin juga aset-aset di tokonya seperti barang inventaris itu bisa digunakan sebaik-baiknya dan dijaga, dirawat. Kayak kipas misalkan udah berdebu, nah itu minta tolong nih ya sama anak-anak cowoknya, suruh bersihin aja, cuci gitu. Terus juga yang lain-lain kayak misalkan printer itu kan kadang scanannya tuh jarang dilap. Nah coba dilap pakai Kanebo kalau lagi prepare pagi, lagi beres-beres sambil dilap juga tuh, jadi biar dia nggak ada bercaknya di kacanya gitu. Terus juga sealer juga. Nah temperatur sealernya jangan terlalu panas biar dia tetap awet nih kertas-kertasnya. Kalau bisa temperaturnya di setengahnya aja, memang nggak langsung putus plastiknya, cuma seenggaknya dia lebih awet. Terus juga printer pandanya juga dibersihin, dalam-dalamannya tuh biasanya suka ngeres. Nah itu dibersihin, ditiup juga bisa. Yang penting kalau ditiup itu jangan sambil melek, takutnya kelilipan. Gitu. Nah terus juga untuk poin yang terakhir, nah ini juga untuk yang sering beli paket ya, bukan beli paket sih ya, beli barang di online. Nah ini kan udah nggak boleh nih pembayaran COD. Nah jadi pembayarannya harus transfer. Nah jadi jangan sampai pembayarannya COD pas lagi ada pusat. Orang kurir yang ngirim dia bilang paketnya COD. Nah itu nanti jadi masalah tuh. Jadi kalau misalkan nggak ada dananya, itu minta transferin aja, tukar cash sama temennya, atau minta transferin dulu nanti diganti duitnya gitu. Tapi langsung diganti, jangan ditantarin. Ntar gantinya 2 bulan lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain atau ada tambahan masukan? Masukan wajib sih ya. Mulai dari toko Citayam dulu. Oke. Lanjut. Berarti kode lokasi 249. Pak mau nanya yang ending itu Pak. Itu kapan ya Pak? Udah WA Yuri belum? Udah. Katanya apa? Oke. Ya, berarti tinggal nunggu Yuri. Soalnya kalau kita nggak bisa ngambil barangnya kalau Yuri belum nyuruh. Nah, kalau Yuri udah bilang ambil di tanggal berapa, nah berarti barangnya udah siap buat diambil. Yang penting si customer ini kabarin aja. Gitu. Yaudah. Baik Pak, mau nanya itu aja. Tambahannya nak? Belum ada tambahannya. Oke, lanjut. Bel. Miss, apa Miss? Miss Brel. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf. Kalau untuk uang palsu terbanyak itu, sedangkan money kita terkampung kayak benar-benar cuma pakai gold itu cara ngebet mana Pak? Cara ngebedain uang palsu. Iya. Sebenarnya sih uang palsu lebih ke dari tekstur duitnya itu nggak sama, beda banget sih. Kalau duit
Meskipun dia 100%, mungkin 99% sehingga 100%. Itu menyerupai tapi teksturnya dia itu tetap beda sama duit yang asli. Biasanya dia lebih lemes, lebih tipis, nggak gagah. Oh, nggak lebih tebal. Nggak, biasanya lebih tipis dia. Nggak ada kalau dia ngeluarin duit lebih tebel, Pak. Rugi dia bahannya. Biasanya bahannya lebih tipis, lebih lemes. Nanti dah dikasih tahu di ini. Kalau masih ada tuh di Kali Mulia kan ada tuh duit palsu tuh kemarin. Nanti coba di ini. Emang mirip banget sekarang, dari hologramnya pun sama tapi dia hologramnya miring. Jadi posisinya dia tuh di ujung, di pojok. Nanti coba difotoin. Pakai sebenarnya sih pakai pakai money detector masih bisa kedetek. Cuma memang kalau money detector kan lama tuh satu-satu gitu. Cuman ya daripada nggak dicek kan nanti kelolosan uang palsu lumayan. Kalau jumlahnya banyak. Kalau cuma 100.000 kan ya nggak rugi-rugi banget lah. Gitu. Ya mungkin uang palsu ini ya hati-hati lagi. Kadang beda. Kita sulit. Terus kalau udah dan untuk apa ya handphone lagi mau BM ya sekarang biasanya Oppo sama Oppo sekarang juga merek Xiaomi tipe Evo yang Redmi 3 udah di BM juga itu ya. Kalau ada handphone nggak dia wajib banget cek. Kalau pas cek kayak bacaan wajib banget langsung cek ya pasti RAM-nya beda sama itu pasti beda. Kalau ditanya bok kenapa sih sana segala macam nah, mereka tahu salah gitu hati-hati lagi kan phone padain karena penipuan nah, untuk sekelas yang beratnya juga sama tapi rakitan dah sekian Pak. Oke, terima kasih Bung Mis untuk tambahannya, sangat bagus, sangat bermanfaat untuk yang lain. Nah, jadi lebih berhati-hati lagi karena kita masih sering kelolosan HP BM tuh. Lumayan kan nomboknya satu kali pinjaman. Terus juga mumpung ada aplikasi kayak CPUZ, DevCheck, nah itu bisa dicek dengan aplikasi itu. Gitu. Oke, lanjut. Good. Good. Tambahan aja apa yang tekniknya benar tak banget kita pastiin kalau oh iya itu kita cek aja orangnya buat mastiin itu itu juga lupain yang main aja kita nomornya nggak suka sih udah misalnya masuk terus kita nggak izin nanti takutnya komplain yang tadinya dia terus kita aja cuma senang nanti ada kejadian yang belum kayak gitu. Oh, ini masalah HP yang masih disegel ya, plastiknya ya, penembusan ya. Ya terus yang kayak lumayan pentingnya kalau doang tuh itu tega atau bukan. Oke. Ada lagi tambahannya? Itu aja Pak. Oke. Terima kasih tambahannya. Lanjut. Mau Josi duluan apa Citayam nih? Oh, tambahan ya kalau misalnya pakai kunci atau terbit yang udah nggak mampu itu harus informasi lagi dia juga paham kenapa kita jadi kita
di kamu menerima itu apa atau Oppo A38 aja yang nggak terima kalau handphonenya Kayak HP BM gitu ya, A78 ya. ya ya 78 diterima 1 juta terus katanya kenapa nggak bisa tidak jelas pak malah itu marker indikasi Ya, nah itu jadi intinya harus itu sih. Kalau Pusat Gadai emang nerima dia HP-HP BM karena emang jualannya dia itu ada penampungannya tuh khusus HP BM, khusus HP-HP yang yang apa sih? Pokoknya yang resmi lah. Itu udah pasti dia udah ada sellernya dia masing-masing itu. Jadi makanya kalau di kita karena sekarang udah nggak ada lagi buat yang nampung HP BM, jadi di stop buat HP HP BM gitu. Kalau dulu ada pernah diterima kan dulu, cuma memang targetnya setengahnya dari HP HP yang normal. Jadi intinya kalau di kita ya karena beda brand dan kebijakannya pun kita nggak bisa nerima HP BM, jadi dijelasinnya lebih baik lebih bagus gitu ke customer agar dia lebih paham gitu. Oke, lanjut. Paling tambahan dan ini Pak masalah yang apa yang tahu itu gede tapi ya suka kayak top kan ini kan top dan ya ngebandingin jadi kayak gitu. Suara putus-putus lagi. Gue udah mencoba menyimak ini, tapi suaranya putus-putus. Pelan-pelan dah, Ini Pak, pelan-pelan. jadi kalau di daerah Pondok ini ada Super Gadai ya. ya pokoknya yang daerah Ya, tahu di Kostrad. ya di kota kadang kan dia datang apa namanya tahu sebenarnya kan kadang targetnya lebih dari 100 gitu mungkin lebih penjelasan keren ya cara pembawaan komunikasi ke customer walaupun cuma beda sedikit tapi tetap pasti gitu. Bahasa ke customernya ya kalau mungkin ke bahasanya ya kayak Pusat Gadai lah buat jadi bahasa lebih enak sebenarnya cuma kayak tadi kayak APBM enggak kita nggak terima tapi di sana tambahnya itu kita customernya bikin lagi Ya, oke. Jadi intinya kayak Super Gadai atau Top Gadai meskipun dia apa namanya? Satu manajemen sama kita tapi kan dia juga tetap brandnya udah beda. Super Gadai, Top Gadai, kita Indo Gadai. Nah, wajar kalau memang ada selisih harga gitu. Karena dari ownernya pun masing-masing berbeda. Jadi nggak disamain targetnya gitu. Kadang ada yang lebih tinggi di kita, ada juga yang lebih tinggi di super atau di top. Tuh, jadi kita juga untuk penjelasannya ke customer ya mungkin cara buat lebih mancing customer itu dari eh, hadiah-hadiah sih sebenarnya. Jadi biar dia ini kan sistemnya sama tapi di sini ada hadiahnya bu gitu, ada giftnya atau member atau gimana, jadi ada yang membedakan dan juga mungkin cara pelayanan kita juga, jadi biar penyampaiannya tuh ke customer ngena gitu, jadi cara kita ngelayanin si customer juga harus pokoknya tunjukin lah kualitasnya gitu, karena memang kayaknya dari super sama dari top kelihatannya sih emang kurang ya, berantakan gitu, dari luar aja kita ngelihat looknya udah kurang gitu. Ya mudah-mudahan sih kita pelayanannya lebih di atas daripada dua brand itu ya, atau semua brand lah.
Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanya lagi? Tambahan sebelum kita tutup. Mau johor nih, mau sholat di Madinah. Ini yang 5 hari. Oh, itu. Besok gua sana. Oke, kalau gitu kita screenshot dulu ya.